Hai Drama Friends, jumpa lagi di alur cerita drama. Video kali ini akan merangkum cerita mini drama Love from Divorce. Langsung ke cerita. Wenlan, seorang wanita yang dipaksa ibu tiri dan ayahnya untuk menikah dengan CEO perusahaan besar demi kepentingan bisnis. Tetapi, sang suami tidak suka padanya dan tidak mau menemuinya setelah pulang dari luar negeri. Mu-bai, CEO perusahaan besar yang merupakan suami dari Wenlan. Pulang dari luar negeri, dia pergi ke hiburan malam bertemu dengan para pemegang saham yang mengeluhkan tindakan Zhuang Wencheng, mertuanya. Ketika dia akan pergi, tidak sengaja dia bertabrakan dengan Wenlan. Mu-bai menangkap Wenlan yang hampir terjatuh, tapi kemudian melepaskannya. Wenlan sengaja pergi ke sana untuk menjemput Mu-bai, tapi tanpa disangka, Mu-bai justru memberikan surat perceraian di hadapan banyak orang. Dia berkata sudah muak dengan kebohongan keluarga Wenlan. Kemudian, pada saat Wenlan akan mengejar suaminya, Yan sengaja membuat Wenlan terjatuh, hingga kepalanya terbentur ke tembok. Wenlan yang kehilangan ingatan akhirnya memulihkan ingatannya. Di rumah sakit, dia bercerita pada Si Chu kalau amnesianya disebabkan oleh ibu tiri dan ayahnya. Dia berencana mengambil kembali aset peninggalan ibunya yang telah diambil mereka. Sedangkan di tempat lain, Ming Xuan memberitahu bosnya kalau Wenlan mengajukan gugatan cerai, dan dia tidak meminta aset apapun pada Mu-bai. Ketika Mu-bai akan menandatangani surat perceraian, entah kenapa dia ragu-ragu, dan akhirnya tidak jadi tanda tangan. Dia malah pergi ke rumah sakit menemui Wenlan. Tapi di sana, ada Si Chu yang sedang bersamanya. 这么着急离婚，就为了跟这个小白脸在一起。 Wenlan tetap kekeh dengan meminta surat perceraian segera ditandatangani. Mu-bai begitu marah. Dia bercerita pada Ming Xuan kalau istrinya bergandengan tangan dengan laki-laki lain di hadapannya. Karena marah, dia meminta diambilkan surat perceraian. Tapi laki-laki gagal menandatanganinya. Setelah bertanya pada Ming Xuan kalau setelah dia tanda tangan artinya mereka telah bercerai, dia malah berniat tidak akan tanda tangan. Mu-bai lalu pulang, dan dia melihat Wenlan mengemasi barang-barangnya. Mu-bai bertanya pada Wenlan karena dia merasa masih menjadi suaminya. Wenlan lalu bertemu Si Chu. Dia menyelidiki aset peninggalan ibu Wenlan yang telah ditransfer ke Zhuang Wencheng. Sementara itu, Zhuang Wencheng mengundang Wenlan dan Mu-bai makan bersama. Dia akan berusaha mencegah keduanya bercerai. Tetapi Wenlan datang sendiri. Dia malah bertengkar dengan Roro. Roro adalah anak dari ibu tiri Wenlan. Ketika Roro mengambil minuman dan akan menyiramkannya ke Wenlan, justru Roro sendiri yang tersiram. Wenlan lalu berkata akan mengambil kembali aset peninggalan ibunya. Tapi ayahnya marah dan melempar gelas pada Wenlan. Untung saja suaminya datang menangkap gelas itu. Meskipun Zhuang Wencheng adalah ayah Wenlan, tapi Mu-bai adalah suaminya. Dia tidak ingin melihat Zhuang Wencheng memukul ataupun meneriaki istrinya lagi. Keluar dari rumah itu, Mu-bai berkata kalau sekarang Wenlan cukup menarik. Dia tidak ingin bercerai. Tetapi Wenlan berkata dia punya 1000 cara untuk membuat Mu-bai menandatangani perceraian. Malam harinya, Ming Xuan mengabari kalau Wenlan sekarang tinggal di Hotel Sitai, milik keluarga Si Chu. Dan di sana mereka sedang mabuk bersama. Si Chu baru saja akan mengantar Wenlan ke kamarnya, tapi tiba-tiba Mu-bai datang mengambil Wenlan darinya. Di dalam mobil, Mu-bai tersenyum saat Wenlan bersandar padanya. Tapi kemudian dia berteriak, karena Wenlan mutah di tubuhnya. Ketika pagi tiba, Wenlan terkejut melihat Mu-bai tidur di sampingnya. Pakaiannya juga telah diganti. Mu-bai berkata, meskipun terjadi sesuatu semalam, itu hanya interaksi normal suami istri. Beberapa saat kemudian, Ming Xuan menelpon mengabari kalau CEO Sitai mengadakan konferensi pers. Katanya akan bekerja sama dengan Dr. Lan. Mu-bai menonton wawancara Si-sun melalui internet. Dia lalu menyuruh Ming Xuan untuk terus menghubungi Dr. Lan. Mu-bai tidak percaya Si-sun berhasil menemukan Dr. Lan. Sore harinya, Wenlan menagih janji pada Mu-bai untuk menceraikannya. Wenlan masih ingat semua perkataan Mu-bai ketika dia mengajak bercerai. Dia mengembalikan kata-kata itu pada Mu-bai. Beberapa hari kemudian, Ming Xuan mengetahui keberadaan Dr. Lan. Dia berada di Institut Penelitian Jinghua.
Dan ternyata Dr. Lan yang sedang dicari-cari Sisun dan Mubai adalah Wen Lan. Dia menjadi kepala tim penelitian di sana. Hingga pada saat Wen Lan berhasil memperbaiki kesalahan penelitian mereka baru percaya pada kemampuan Wen Lan. Sementara Mubai dan Sisun mengintip dari kejauhan. Tetapi Roro yang jahat itu dengan sengaja mencampurkan bahan kimia dengan alkohol. Mubai melihatnya, dia lalu menolong Wen Lan yang hampir terkena api dengan memeluknya. Sisun kemudian menyapa Wen Lan dengan nama Dr. Lan. Pada saat itu, Mubai masih tidak peduli. Hingga beberapa saat kemudian, dia baru sadar kalau Wen Lan adalah Dr. Lan.